Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kita jumpa lagi dan kali ini agak berbeda. Jadi, bagaimana ini tips ya, saran untuk berhemat belanja bulanan. Ya, jadi kunci sukses dalam kehidupan adalah berhemat untuk menghindari hutang. Ya, walaupun gaji kecil atau katakan UMR ya 4,5 juta atau 5 juta, itu kalau kita bisa berhemat, artinya ya sehemat-hematnya kita terhindar dari hutang. Ya, ini kunci suksesnya nih. Jadi pesan berhemat saat ini sangat perlu digalakan lagi ya, karena banyak godaan-godaan untuk kita terus belanja. Ya, karena di HP kita terus selalu muncul iklan-iklan, baik iklan barang-barang elektronik seperti HP atau juga yang lain-lain ya, atau juga makanan-makanan, terus buah-buahan, berikut juga baju, tas, dan keperluan-keperluan lain yang bersifat konsumeristik gitu ya. Nah, jadi ini pengalaman hidup gua aja nih. Jadi ibu gua cuma ngasih makan gua itu sayur bayam plus telur, itu aja, terus sayur lalapan daun pepaya. Selebihnya gue hanya makan pisang aja. Jadi jajan juga cuma dikasih sedikit gitu ya. Jadi kuncinya begini, kita harus pertama-tama harus buat catatan, punya buku gitu ya. Kita beli buku seharga 20.000 gitu ya, beli 2 buku. Buku yang ini aja, yang kayak anak-anak SD itu, buku catatan. Nah, kita tulis tuh hari Senin di atasnya, katakan gitu ya, tanggal sekian, tahun sekian, yang perlu dibelanja nih, yang pokok-pokok dulu apa nih, ya kan? Bayar listrik, terus untuk keperluan anak-anak, satu anak katakan dijatakan 20.000 ya, gitu ya. Jadi ada 3 anak sekitar 60.000, kali sebulan itu sekitar 1,8 juta ya. Bayar listrik sebulan antara 200-300 ribu, terus beli sembako sekitar 1 juta gitu ya, gas dan lain-lain sekitar 250.000 gitu. Jadi dibuat itu daftarnya dulu tiap hari ya, setiap hari atau sebulan bisa juga dibuat rencananya, rencana pengeluaran, planning namanya, corporate planning itu untuk perusahaan. Jadi kita punya personal planning ya, jadi untuk pribadi, untuk rumah tangga gitu. Kita buat catatan, selalu wajib buat catatan itu. Kita bisa mengontrolnya dari catatan itu ya. Bisa membuat rencana keuangan dari catatan itu. Gaji berapa, pendapatan lain-lain berapa gitu ya satu bulan. Nah, itu kita desain, kita rencanakan untuk pengeluaran-pengeluarannya. Nah, harus punya catatan, itu kunci suksesnya. Jadi berapapun gaji kita, kalau kita punya iming-iming terlalu besar, kredit motor, kredit HP, kredit ini, kredit barang-barang appliances ya, keperluan rumah tangga lainnya, kita akan babak belur, nggak akan pernah nabung, dan itu akan menjadi kesulitan di masa-masa tua, terutama setelah masuk usia 50 tahunan gitu ya, karena penurunan kinerja badan kita juga gitu ya, kesehatan turun, pikiran turun, mungkin juga di kerjaan juga mulai udah ada ancaman PHK gitu ya. Jadi kita akan stres sendiri pada usia 50 tahunan, pada saat kita nggak punya tabungan gitu. Nah, di sini pentingnya tabungan gitu, karena kalau kita berhemat pasti kita ada alokasi untuk nabung gitu ya. Jadi setelah kita buat catatan semua secara detail, nah kita alokasikan untuk nabung tuh sebulan berapa gitu. Harus wajib itu kita alokasikan dana untuk menabung. Ya, maupun nabung dunia atau menabung di akhirat, kita harus siapkan juga dana untuk amal ya. Sekecil pun amal kita kan akan dicatat gitu ya. Jadi itu pentingnya kita membuat catatan. Kedua, nah ini yang bahaya kalau masalah kredit nih, banyak orang terjebak gitu. Jadi kalau kita mau kredit itu pasti di dalamnya ada asuransi ya, yang kita nggak dikasih baca atau nggak dikasih lihat perjanjiannya. Nah, apabila ada, kita katakan mau kredit handphone nih, kita di di mall, dipegang-pegang HP kita sama orang-orang bagian kredit, atau ditawarkan kredit. Setelah cek limit
tawarkan kredit, kita main beli aja nih. Nah nanti bengkak itu biaya kreditnya karena ada asuransi di situ yang kita harus bayar, asuransi atas barang yang kita kredit gitu. Biasanya antara 20 sampai 25% dari harga barang gitu ya. Nah jadi para konsumer atau ibu-ibu atau bapak-bapak ini yang sering ke mall ya, itu harus waspada gitu, karena banyak ya fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu itu akan menjerat kita gitu ya dalam kondisi hutang. Nah, jadi kalau kita udah sepakat di dalam hati kita nggak mau berhutang lagi, nggak mau kredit motor lagi, nggak mau kredit HP, nggak mau kredit AC, semua serba kredit hidupnya, nggak mau lagi, tinggalkan itu ya. Jadi kita punya sepakat, punya tekad ke arah itu gitu, hidup hemat dan menabung agar masa tuanya sukses begitu ya. Baik, gitu aja pesan saya, buat catatan sedetail mungkin, beli buku jadi dicatat sehari, belajar yang belum memiliki catatan, belajar ya agar hemat begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.